Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur. Dalam pidato pembuka, Presiden Prabowo menegaskan rasa hormatnya kepada para ulama dengan membuat istilah jas hijau. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur hari Kamis. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh jajaran pengurus NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas dukungan NU bagi bangsa dan negara, terutama selama 2 tahun masa pemerintahannya. Presiden Prabowo menegaskan rasa hormatnya kepada para ulama dengan membuat istilah jas hijau. Orang Haji Sleman, jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Hampir 2 tahun jadi Presiden Republik Indonesia. Saya terima kasih dukungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Terima kasih. Dengan belum sampai 2 tahun, kita telah mencapai prestasi-prestasi besar. Kita sudah swasembada pangan. Dan sebentar lagi kita akan swasembada energi. Setelah menyampaikan pidato, pembukaan muktamar dilanjutkan penabuhan beduk oleh Presiden Prabowo. Sebelumnya, pemirsa, kedatangan Presiden Prabowo di Kabupaten Jombang, Jawa Timur Kamis sore disambut ratusan warga. Helikopter yang ditumpangi Presiden Prabowo mendarat di Stadion Merdeka Kota Jombang, Jawa Timur Kamis sore. Usai turun dari helikopter, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan menuju Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras. Warga di sepanjang jalan melambaikan tangan ke arah Presiden. Presiden Prabowo juga membalas teriakan tersebut dengan melambaikan tangan dari atas kendaraan. Pemirsa, kemajuan infrastruktur menjadi wujud pembangunan suatu daerah yang pesat. Ya, seperti Provinsi Banten yang berhasil meraih penghargaan yang dianugerahkan iNews Media Group. Para penerima apresiasi untuk kategori pembangunan infrastruktur Pemimpin Daerah Awards 2026. Pemerintah Provinsi Banten meraih penghargaan kategori pembangunan infrastruktur dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2026 yang diselenggarakan iNews Media Group di Jakarta. Penghargaan ini menjadi apresiasi atas program pembangunan infrastruktur yang dijalankan Pemprov Banten, termasuk dalam peningkatan akses jalan, jembatan, serta irigasi untuk... Sigit Pratomo, penggugat ijazah Jokowi, mengajukan pencabutan perkara di Pengadilan Negeri Surakarta. Namun kuasa hukum Jokowi ingin perkara tetap dilanjutkan. Sidang lanjutan gugatan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah. Sidang beragendakan tanggapan pihak tergugat dan turut tergugat atas pengajuan pencabutan gugatan. Dalam sidang kali ini, tim kuasa hukum penggugat tidak hadir. Meski pihak penggugat mengajukan pencabutan gugatan, namun kuasa hukum Jokowi YB Irfan ingin perkara tetap dilanjutkan. Irfan juga menegaskan, lanjutan pemeriksaan hingga pokok perkara bisa mengembalikan nama baik Joko Widodo. Dari pihak kami selaku kuasa hukum Pak Jokowi pada prinsipnya secara tegas menolak atas pencabutan dengan alasan yang pertama bahwa gugatan tersebut dari pihak kami kan sudah memberikan suatu tanggapan, bahkan proses sudah sampai pada agenda pembuktian. Kemudian alasan berikutnya melalui dalil-dalil gugatan yang diajukan penggugat, klien kami tentu saja dirugikan kepentingan hukumnya, sehingga untuk merehabilitir nama baik Pak Jokowi terkait dengan gugatan tersebut diperlukan adanya suatu kepastian hukum. Sidang lanjutan akan kembali digelar pekan depan dengan pemanggilan ulang penggugat.
Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Jampisus Febri Adriansyah. Dalam pertimbangannya, Hakim menyatakan telah terdapat rangkaian penyelidikan dan juga gelar perkara jauh sebelum penggeledahan terhadap Febri. Hakim juga menyatakan penetapan tersangka Febri telah memenuhi syarat minimal 2 alat bukti yang sah. Hakim menyatakan penggeledahan, penyitaan, pencegahan, hingga status tersangka Febri sah. Secara nyata dimohonkan pengujiannya oleh pemohon dalam perkara akuo. Menimbang bahwa Kembali didakwa fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Dr. Tifa ajukan keberatan usai mendengar dakwaan jaksa. Ya, Dr. Tifa protes belum terima berita acara pemeriksaan dan hasil laboratorium forensik. Setelah saya berkonsultasi dengan tim advokat saya, kami akan melakukan keberatan. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa mengajukan keberatan atau eksepsi usai jaksa penuntut umum kembali mendakwanya dalam perkara fitnah, ijazah palsu, dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Joko Widodo. Kamis pagi, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pun memberikan waktu bagi Dr. Tifa dan tim kuasa hukumnya untuk menyusun nota keberatan. Sidang keberatan Dr. Tifa dijadwalkan digelar Kamis 17 September. 23 Juli 2026 sudah diputuskan bahwa seluruh berkas perkara saya, seluruh dakwaan saya itu batal demi hukum. Lalu 4 hari kemudian jaksa meminta penetapan untuk melakukan sesuatu yang tidak ada pada amar putusan itu, yaitu jaksa meminta kesempatan untuk melakukan perbaikan, yang mana itu diatur pada pasal 75 ayat 4 KUHP baru yang tidak ada pada amar putusan. Jaksa kembali mendakwa Tifa berdasar hasil uji tingkat penyidikan. Dokumen ijazah Jokowi dinilai identik ketika dicocokkan dengan 14 dokumen ijazah UGM atau artinya merupakan produk cetak yang sama. Dakwaan jaksa disambut baik kubu Jokowi. Sangat baik, apresiasi tertinggi-tingginya kepada penuntut umum, disusun dengan sangat baik, dengan sangat runtut. Tadi kronologinya juga dijelaskan dengan baik, tindakan-tindakan terdakwa yang dijabarkan dengan baik, dugaan tindak pidana juga dijabarkan dengan baik, dimulai dari tuduhan-tuduhan mengenai bahwa foto di ijazah Pak Jokowi adalah Dumatno, tadi mungkin kita bisa dengar bersama. Ada juga dari ijazah Pak Jokowi tulisan Prof. Ahmad Sumitro seharusnya tidak seperti itu. Nah, itu adalah salah satu atau salah dua dari sejumlah dugaan tindak pidana yang dilakukan. Sementara itu, Dr. Tifa dan kuasa hukum juga keberatan lantaran belum menerima BAP dan hasil laboratorium forensik. Dr. Tifa didakwa berlapis dalam perkara ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aktivis asal Pati, Supriyono alias Botok menantang pimpinan DPR untuk mundur jika RUU perampasan aset tidak disahkan Desember 2026 mendatang. Ya, menyambut tantangan tersebut, pimpinan DPR siap mundur jika memang RUU tidak disahkan pada Desember mendatang. Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Supriyono alias Botok bersama rekannya diterima oleh DPR RI. Dengan dikawal ketat petugas pengamanan DPR, mereka langsung menuju ruang rapat paripurna. Mereka kemudian diperbolehkan masuk ke ruang rapat paripurna dan bertemu dengan pimpinan DPR RI. Di ruang rapat, Botok dan kawan-kawan menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung kepada pimpinan DPR. Dalam pernyataannya, Botok dan kawan-kawan meminta DPR RI mundur bila RUU perampasan aset tidak disahkan pada Desember 2026 mendatang. Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pihaknya tak masalah bila harus mundur dari jabatan wakil rakyat bila rancangan undang-undang perampasan aset tidak disahkan pada Desember 2026 mendatang. Kalau itu digedok Desember, kita minta tanggalnya, jadi jelas. Setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh,
Pak Surya, beliau siap mengundurkan diri. Pak Sa'al Mustafa juga siap mengundurkan diri, Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi. Gitu. Kami, pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri itu pada tempat. Dan sebagai tanda komitmen. Sebelumnya dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan RUU perampasan aset akan disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menegaskan mempercepat pembuatan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Ya, targetnya RUU perampasan aset disahkan Desember 2026 mendatang. Di tengah gelombang aksi unjuk rasa, DPR RI tetap menggelar rapat paripurna ketiga masa sidang 2026-2027. Salah satunya membahas rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan RUU perampasan aset disahkan paling lambat 15 Desember 2026 saat rapat paripurna DPR. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR tahun ini, maka waktu pembahasan RUU perampasan aset tersisa 8 minggu. Saya katakan bahwa ini bukan lagi target, tapi sudah dapat dipastikan Undang-Undang perampasan aset paling lambat akan kita sahkan di rapat paripurna di bulan Desember tahun 2026. Mengapa undang-undang perampasan aset ini relatif lebih memakan banyak waktu dalam pembentukannya dibanding undang-undang yang lain? Misalnya dengan KUHP atau dengan undang-undang Polri. Sebab undang-undang perampasan aset itu adalah undang-undang yang membahas sebuah konsep yang sama sekali baru. Belum ada undang-undang tentang perampasan aset yang sebelumnya yang kita miliki. Kalau KUHP kan sudah ada KUHP yang lama, kita tinggal kritisi KUHP yang lama, kita dapat pasal-pasal yang kita perbaiki. Karena itu, Komisi 3 akan maksimal menggelar rapat dengar pendapat atau RDP untuk menyerap aspirasi. Selain itu juga menggelar rapat kerja dengan pemerintah membahas daftar inventarisasi masalah hingga pengesahan pada Desember mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Selain di Jakarta, pemirsa, unjuk rasa digelar juga oleh buruh dan mahasiswa di Makassar dan Yogyakarta. Sejumlah tuntutan disuarakan mulai dari pengesahan RUU perampasan aset hingga soal harga pangan dan kesejahteraan rakyat. Akan mengeluarkan kawan-kawan kita yang berada di Jakarta sana. Di bawah jembatan layang Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, massa buruh FSPMI berkumpul dan menyampaikan sejumlah tuntutan. Aksi sempat membuat arus lalu lintas tersendat saat massa membakar ban bekas di tengah jalan. Buruh menyatakan aksi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap aksi di Jakarta, sekaligus mendorong pengesahan RUU perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor. Dengan aksi ini itu kita merespon perjuangan kawan-kawan yang ada di Jakarta sana, yang kemudian terdapat beberapa isu-isu yang tersebar di media sosial. Itu kemudian kita di Kota Makassar dari Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia Kota Makassar bersama dengan PUK kami dan juga ada dari The Legend, itu kemudian menanggapi positif terkait dengan perjuangan itu di Jakarta. Mereka juga menyoroti kualitas pendidikan, ketersediaan BBM, serta kenaikan harga bahan pokok yang dinilai menekan daya beli pekerja. Sementara di Yogyakarta,
Ratusan mahasiswa Forum BEM DIY melakukan long march di sepanjang Jalan Malioboro. Itu mengganggu telinga Bapak Ibu sekalian. Sambil membentangkan spanduk dan berorasi, mahasiswa menuntut RUU perampasan aset segera disahkan serta menyelesaikan persoalan rakyat termasuk penanganan bencana dan kasus korupsi. Usai berorasi, massa kembali bergerak menuju titik 0 km. Dari Makassar dan Yogyakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kemajuan infrastruktur menjadi wujud pembangunan suatu daerah yang pesat. Ya, seperti Provinsi Banten yang berhasil meraih penghargaan yang dianugerahkan iNews Media Group. Para penerima apresiasi untuk kategori pembangunan infrastruktur Pemimpin Daerah Awards 2026. Pemerintah Provinsi Banten meraih penghargaan kategori pembangunan infrastruktur dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2026 yang diselenggarakan iNews Media Group di Jakarta. Penghargaan ini menjadi apresiasi atas program pembangunan infrastruktur yang dijalankan Pemprov Banten, termasuk dalam peningkatan akses jalan, jembatan, serta irigasi untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Pembangunan infrastruktur di Banten diarahkan untuk mempermudah akses masyarakat sekaligus memperlancar jalur transportasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Award ini memang harus kami apresiasi dan juga mempertahankan prestasi itu memang berat, dan tambah lagi kita harus punya ke depan inovasi-inovasi untuk membangun daerah. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan prestasi sekaligus terus melahirkan inovasi baru dalam pembangunan. Ke depan, pemerintah Provinsi Banten berkomitmen mempertahankan capaian tersebut dan terus menghadirkan inovasi pembangunan dengan target mewujudkan Banten yang lebih maju, adil, merata, dan bebas dari korupsi. Dari Jakarta, Givo Morisko dan Marwu Caksono, iNews melaporkan. Salah satu faktor kesejahteraan masyarakat suatu daerah adalah dari pelayanan kesehatan yang memadai. Ya, seperti di Pasuruan, pemirsa, di mana akses kesehatan tidak hanya melayani selama 24 jam, namun juga dilengkapi ambulans gratis. Hormat untuk naik ke atas panggung Bupati Pasuruan, Bapak Haji Muhammad Rusdi Sutejo. Pemerintah Kabupaten Pasuruan meraih penghargaan kategori pelayanan publik dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2026. Penghargaan yang diberikan oleh iNews Media Group ini diterima atas inovasi pelayanan publik di bidang kesehatan. Kabupaten Pasuruan menghadirkan layanan kesehatan 24 jam di Puskesmas. Salah satu inovasi yang menjadi unggulan adalah layanan kesehatan 24 jam yang dilengkapi dengan fasilitas ambulans gratis bagi masyarakat. Kita berharap layanan ini bermanfaat bagi masyarakat kami, masyarakat Kabupaten Pasuruan, karena ini untuk mendukung layanan kita banyak, termasuk ini layanan kesehatan kita kepada masyarakat kami, masyarakat Kabupaten Pasuruan, dan kami berharap ini bermanfaat untuk masyarakat kami, masyarakat Kabupaten Pasuruan. Penghargaan ini diraih atas hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Pasuruan. Pemkab Pasuruan berharap inovasi pelayanan publik yang dijalankan dapat terus memberikan manfaat dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, khususnya di bidang kesehatan. Penghargaan ini juga diharapkan menjadi motivasi bagi Pemkab Pasuruan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Dari Jakarta, Pak Zaya Asandia, Dimas Widardi, iNews melaporkan.